Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran daring online tematik bahasa Indonesia. Nah, kali ini Ustazah akan mengajarkan kalian tentang huruf kapital dan juga tanda titik. Jika kemarin kita sudah belajar tentang huruf tegak bersambung ya, di mana tegak bersambung itu memiliki aturan ya. Aturan salah satunya adalah penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital sendiri itu disebut huruf besar ya. Huruf kapital, huruf yang berukuran bentuknya khusus lebih besar dari huruf biasanya. Nah, seperti ini. A seperti ini, yang besar seperti ini namanya huruf kapital ya. Kalau yang kecil ini bukan huruf kapital. Jadi, huruf kapital itu biasanya dipergunakan di awal kalimat, nama diri, jalan atau kota, hari atau bulan. Nah, sekarang kita akan mempelajari penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf pertama pada kalimat. Nah, di sini Ustazah akan mencontohkan kalimatnya ya. Contohnya, ibu berbelanja ke pasar. Nah, perhatikan. Tanda ini yang Ustazah tandai seperti ini huruf I ya, berada di depan itu harus menggunakan huruf kapital. Boleh nggak kita menggunakan I kecil di depan seperti ini? Seperti ini boleh nggak? Tidak boleh, karena huruf pertama pada kalimat itu menggunakan huruf kapital, yaitu huruf besarnya, bukan seperti ini. Ini bukan ya, harusnya I, huruf I-nya besar ya, seperti itu. Yang kedua yaitu huruf pertama nama orang. Di sini Ustazah akan mencontohkan ya. Contoh, Azril seperti ini. Kemudian siapa lagi? Jihan. Kemudian Askana. Nah, contohnya ya. Artinya di sini penggunaan nama depan ya menggunakan huruf kapital. Ini yang membedakan ya. A, C, A. Nah, ininya besar ya, penggunaan huruf kapital. Yang ketiga adalah huruf pertama nama bulan dan hari. Nah, sama seperti penulisan nama orang ya, dalam penggunaan huruf pertama nama bulan dan hari juga menggunakan huruf kapital. Itu harus ya. Contoh, seperti sekarang bulan Februari ya. Berarti huruf kapitalnya di depannya harus besar ya. Februari. Ini. Kemudian setelah Februari apa? Maret. Nah, M-nya besar. Maret. Nah, kemudian April. Nah, ini salah satu contoh nama bulan. Nah, kemudian nama hari gimana? Sekarang kira-kira hari apa? Kita katakanlah hari ini adalah hari Selasa. Berarti menggunakan huruf depannya berarti S-nya besar ya. Selasa. Kemudian Rabu, Kamis. Seperti itu. Yang keempat yaitu penggunaan huruf kapital ya, nama agama, kemudian kitab suci dan kata ganti Tuhan. Contoh ya. Contoh kita tuliskan di sini Islam gitu ya. Berarti huruf kapital awalnya besar ya, kemudian selanjutnya kecil. Kemudian nama kitab suci, contohnya Weda. Nah, berarti huruf depannya besar ya. Kemudian Alkitab gitu ya.
A-nya besar, untuk selanjutnya kecil, seperti ini. Nah, kemudian contoh yang lain yaitu seperti contoh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini ya, Y, M, sama K ini harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital ya. Kenapa seperti itu? Karena kata ini Y, M, sama K ini merupakan kata ganti Tuhan ya. Sama seperti contoh yang lain. Contohnya berdoa kepadanya. Nah, besar toh ini yang nyanya ini merupakan kata ganti Tuhan. Makanya hurufnya penggunaannya berbeda. Selanjutnya adalah nomor 5, yaitu huruf pertama pada nama negara, kota, dan suku. Itu juga menggunakan huruf kapital. Coba perhatikan contoh dari Ust Evi yang akan menuliskan contohnya ya. Seperti Indonesia. Nah, huruf pertama kapital ya. Ingat, I besar, bukan I kecil. Indonesia. I-nya besar, kapital ya. Kemudian contoh yang lain. Seperti Malaysia. M besar ya. Nah, itu nama negara, contoh nama negara. Selanjutnya contoh nama kota ya. Seperti kota Malang, kita tulis Malang. Boleh enggak kecil? Nggak boleh, karena kita menggunakan huruf kapital sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, Malang. Kemudian ada kota Jakarta, J-nya besar ya, Jakarta. Kemudian kota Solo. Nah, ini nama kota ya. Kemudian nama suku. Oke, kita tulis. Kalau suku tulisannya kecil ya, bukan menggunakan huruf kapital. Suku Jawa, baru J-nya besar ini, Jawa. Kemudian ada suku apa lagi? Dayak, D-nya besar, Dayak. Suku Baduy, B-nya besar ya, Baduy. Suku Asmat ya, suku Asmat. Nah, jadi penggunaan huruf kapital ya pada nama negara, kota, dan suku. Baik anak-anak, jika tadi kita sudah membahas tentang bagaimana penggunaan huruf kapital, sekarang di sini Ustazah akan menjelaskan tentang tanda baca titik. Nah, tanda baca titik ini dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh ya. Di sini akan Ustazah berikan contoh ya. Seperti Sadam memegang buku. Diberi tanda titik, jangan lupa di akhir kalimat begini ya. Nama orang masih ingat ya, S-nya besar di depan, huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua ya. Habibie menyapu lantai. Tanda titik. Jangan lupa. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, coba ayo kita kerjakan soal berikut ini dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Coba kita lihat soal yang pertama ya. Perhatikan. Doni pergi ke sekolah. Nah, kira-kira seperti apa penulisannya ya? Di sini ya penulisannya ya. Contohnya Doni. Berarti menggunakan kata apa? Hurufnya? Iya, betul. D besar ya. Doni pergi
ke sekolah. Ingat tanda titik ya. Selanjutnya yang kedua ada soal ibu bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Siti. Oke, kita akan mengubahnya ya. Mengubah yang mana yang kita ubah huruf kapital dan tanda titiknya. Sini ya. Contoh, ibu. Ingat ya, di depan harusnya besar, bukan kecil seperti ini. Berarti begini. Ya. Ibu bersyukur kepada Tuhan. Masih ingat nama Tuhan berarti huruf kapital yang digunakan. T-nya besar. Di sini T-nya kecil. Kita besarkan. Ya. Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Siti. Masih ingat ya, nama orang menggunakan huruf kapital. S-nya berarti besar. Siti. Jangan lupa tanda titik di akhir kalimat. Nah, berarti di soal nomor 2 ini yang menggunakan huruf kapital itu ada ibu ya, I, Tuhan, T, sama S, Siti. Dan jangan lupa tanda titik.